Ya pemirsa, sekarang saya akan kembali menyapa Bang Doli yang tadi komunikasinya sedikit terhambat nih Bang Doli. Saya mau sapa dulu ya. Bang Doli. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi Bang wabarakatuh. Doli, boleh ditanggapi 3 nama menteri, calon menteri dari PDIP yang bisa jadi potensial masuk kabinet Prabowo Gibran. Apalagi DPR kan mau menambah komisi ya. Tanggapannya Bang Doli? Iya, saya sebelum ke sana, ini kan sebetulnya pembicaraan sodor menyodor ini, kalau memang betul ada sodor menyodor gitu, tadi yang diprotes Bang Andreas itu ya. Ini kan bermula ada rencana pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Nah, saya dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa sebetulnya kita punya kepentingan semua, bangsa ini punya kepentingan adanya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Dan juga tentu kemudian ada pertemuan-pertemuan berikutnya antar presiden terpilih dengan mantan-mantan presiden. Karena menurut saya bangsa ini yang mempertahankan kita sampai sekarang ya, dan kemudian menjaga kita ke depan, dan yang paling mahal itu adalah persatuan kita gitu. Adanya kohesivitas dalam kebangsaan kita yang terus kita rawat. Dan itu dimulai dari bagaimana elit-elit politik kita, pemimpin-pemimpin politik kita selalu menjaga kohesivitas itu, menjaga kebersamaan itu, menjaga sinergitas itu, menjaga komunikasi politik yang mungkin kadang-kadang terkadang gara-gara pemilu gitu ya, itu agak sedikit terganggu. Nah, jadi saya kira setelah pemilu kan memang semua orang menunggu ini kapan misalnya Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati, yang selama ini kan sudah sering ketemu sama Pak Jokowi, beberapa kali ketemu dengan Pak SBY gitu. Dulu juga kita sangat berharap kapan ketemu Ibu Megawati dengan Pak SBY gitu. Atau nanti kemudian juga kapan Ibu Megawati ketemu sama Pak Jokowi. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang menurut saya buat bangsa Indonesia ke depan yang sebesar ini, yang menjaga kita hanya cuma itu. Nah, jadi saya yakin benar bahwa kalaupun terjadi pertemuan itu, mungkin tidak membicarakan hal-hal yang tadi kalau bahasanya Bung Daniel itu low context ya, bicara tentang soal nama, soal apa gitu. Tapi bicara tentang bagaimana agenda-agenda besar ke depan selama 5 tahun ini harus bisa dilewati secara bersama-sama. Karena hanya itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi dan menurut saya kalaupun nanti pada akhirnya ya, orang kan kemudian berspekulasi sebelum bicara tentang soal sodoran 3 menteri ini kan akan bicara tentang apakah PDIP akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak. Gitu. Nah, jadi pembicaraan menteri ini itu adalah pembicaraan mungkin ke level 3 ke 4 yang berikutnya entah kapan. Ya. Tahap berikutnya adalah masuk pemerintah atau tidak. Baik. Itu dulu saya kira. Kalau melihat dialog ini nih kayaknya ya Prof ya, ngomongin menteri itu tabu betul gitu, kayak nggak penting gitu loh. Jadi intinya lah kebangsaan dan lain-lain. Padahal kita tahu tiba-tiba masuklah nama-nama kabinet ini kan pasti dibicarakan sebelumnya, nggak kemudian langsung dipikirkan 2 menit sebelumnya. Ini bagaimana Prof? Iya, dari abang-abang kita ini semuanya bicaranya high context akhirnya kan. Oke, kenapa ini Prof? Kalau konteks ya. Mungkin seperti tadi juga sudah disinggung, nanti aja tunggu tanggal mainnya ya. Kalau disebut-sebut, digadang-gadang nggak jadi, gimana nanti gitu. Sebetulnya sudah tahu juga kali ya bertiga ini ya. Tapi ya menghargai proses yang masih berlangsung. Jadi semua jawabannya high context, kebangsaan, kebersamaan. Tapi Mbak Caca yang kami anggota masyarakat ya melihat ini sebetulnya platform yang namanya oposisi dalam demokrasi apa bakal nggak ada ya? Akan hilang gitu kalau trennya ke sini kan. Padahal platform demokrasi dengan banyak partai kan ada oposisi. Tapi kalau semua melebur jadi kebersamaan demi ya itu nggak ada lagi nanti check and balances gitu. Mungkin menarik juga itu. Bang Andreas, kita tahu bahwa PDIP belum memutuskan langkah ya untuk oposisi di luar atau di dalam pemerintahan. Bang Andreas boleh ditanggapi, sejauh ini berarti posisi PDIP ini di mana sih? Karena kalau kita baca situasinya belum bertemu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, belum menentukan sikap, tapi muncullah 3 nama ini. Ini bagaimana Bang?
Ya, kalau kita lihat artinya dengan proses politik yang ada ini kita tahapan di DPR, di MPR, di DPR sebagian sudah selesai dalam arti pimpinan gitu. AKD-AKD-nya tentu ya nanti melihat juga pembentukan kabinet nanti ke depan gimana. Kalau di MPR sudah selesai dan ini tadi kita juga bicara lagi soal bagaimana nanti menuju pada tanggal 20 pelantikan presiden. Nah, tahapan kenegaraan ini ya tentu penting untuk dibicarakan. Nah, soal bagaimana soal sikap partai, tentu itu ya kalau setahu saya di dalam tradisi PDI Perjuangan itu diputuskan di Kongres gitu. Tapi tentu juga kita tahu bahwa Ibu Mega sebagai Ketua Umum itu juga mempunyai hak prerogatif untuk membuat keputusan-keputusan yang penting yang berdasarkan ya pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk eksistensi partai. Nah, itu merupakan wilayah prerogatif Ketua Umum di situ. Nah, oleh karena itu saya kira pembicaraan, makanya tadi kalau ya istilahnya Bang Daniel ya high content di dalam pembicaraan itu nanti ya akan lebih dikedepankan tuh aspek-aspek pembicaraan high content itu, kemudian baru kalau katakanlah kalau berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya sampai pada hal-hal yang lebih taktis, lebih ya kalau istilah dari Bandang itu low content tadi itu mungkin akan berkembang dalam pembicaraan itu gitu. Tapi saya kira itu bukan juga tradisinya PDI Perjuangan untuk menyodorkan nama seperti itu. Dan dalam hal ini saya kira kita menghormati wilayah dari presiden yang mempunyai hak prerogatif sehingga tidak menempatkan presiden pada posisi yang sulit untuk menempatkan orang-orang yang menurut beliau ya pantas dan pas untuk posisi tertentu gitu. Ya, dalam arti ya ini adalah wilayah presiden dan bukan tipenya ya PDI Perjuangan, bukan caranya PDI Perjuangan untuk menyodorkan orang seperti itu gitu. Oke, ditahan dulu Bang Andreas. Ini abis ini saya mau nanya, ini sesuai dengan judul saya. Udah siap lah saya dikomplain ini. Bang Doli, kira-kira kalau merujuk pada judul saya, kalaulah 3 menteri masuk dari PDIP, ini Golkar gigit jari nggak? Oke, boleh dijawab. Iya, Caca ya, saya kira memang pembicaraan kita pada malam hari ini nggak bisa melewati kewenangan atau otoritas kita ya. Karena kalau bicara tentang soal kabinet, itu hak prerogatifnya presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Kalaupun kita sekarang bicara terus dari awal sampai akhir mengatakan bahwa 3 nama ini yang nanti akan diterima, mungkin kalau nggak ini diganti sama itu, segala macam ya. Tapi pada akhirnya nanti yang menentukan kan Pak Prabowo juga. Yeah. Nah, kalaupun tidak mungkin kita masuk ke wilayah yang sedetail itu, ya mengambil otoritas atau kewenangan hak privilege-nya, hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi kalau kita berandai-andai lah misalnya ya, tadi pertanyaannya, kalau kemudian ternyata PDIP berdasarkan pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, kemudian ditindaklanjuti dari antara teman-teman Gerindra, Kim dan PDIP sepakat bergabung dalam pemerintahan dan kemudian ada beberapa nama yang masuk dalam kabinet ya, buat Partai Golkar tidak ada masalah ya, karena kan toh dimulai ya dari pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo yang konteksnya itu bicara tentang soal masa depan bangsa ya, bicara hal-hal yang bagaimana kita bisa bersatu bersama-sama menghadapi berbagai persoalan 5 tahun depan yang tidak mudah gitu. Jadi ada pembicaraan narasi besar ya, yang saya kira itu yang paling penting, yang kalau kemudian ada konsekuensinya bahwa untuk menjalankan itu semua membutuhkan kebersamaan di antara semua elemen bangsa, termasuk mengajak teman-teman PDIP ikut bergabung dalam pemerintahan ya.
saya kira tidak masalah buat Partai Golkar. Oke. Karena apa? Karena demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau Nah, tapi satu lagi, Cak. Oh, gimana? Satu lagi, Cak. Nah, tadi soal yang sampaikan Prof itu ya, bahwa soal kalau nanti masuk berarti tidak ada oposisi. Pertama, saya kira kita harus clear dulu. Memang sistem kita ini sistem pemerintahan yang presidensial. Tidak pernah dikenal sebetulnya oposisi yang ada di luar atau di dalam pemerintahan. Nah, kalau bicara tentang check and balances ya, kita ini dalam sistem pemerintahan secara teori, ya check and balances itu antara pemerintah dengan DPR itu sudah memang harus menjalankan check and balances gitu. Ya, dimanapun posisinya partai-partai itu. Jadi, nah selama memang ada komitmen ya, ada komitmen antara pemimpin-pemimpin kita ketemu bahwa ya tidak boleh, memang harus ada dibuka dialog ya, dibuka dialektika, menghargai adanya perbedaan gitu ya, terus kemudian tidak mudah baperan kalau ada penyampaian kritik dan segala macam gitu. Nah itu secara otomatis dan secara teori memang check and balances pasti bisa berjalan. Baik, oke. Kalau Bang Daniel seperti apa? Ini judul saya ada yang salah tidak? Ada nggak sih yang gigit jari kalau 3 orang menteri dari PDIP masuk, sementara kan partai koalisi juga cukup banyak mesti dibagi-bagi? Pertama, semua partai pasti memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo ketika memutuskan berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra dalam hal ini juga itu tentu ada trust yang dibangun, ada kepercayaan yang dibangun terhadap Pak Prabowo. Nah tentu semua keputusan politik pada saat ini terkait dengan kabinet sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo sebagai hak prerogatif beliau, dan tentu pertimbangan-pertimbangan Pak Prabowo dalam menentukan anggota kabinet atau dari mana sumber kabinet dalam hal ini ya tentu semuanya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Baik itu pertimbangan politik, pertimbangan kerja, kemudian pertimbangan gender dan macam-macam. Jadi yang jelas kami percaya bahwasannya saat ini partai politik memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo. Oke, baik. Sekarang boleh dong Prof ditanggapi bahwa ya sebenarnya mungkin tidak akan ada mereka mengatakan kok jatah saya sedikit, jatah saya banyak. Sementara partai itu kan pasti pengennya maksimum dong untuk partai mereka sesuai dengan usaha mereka mendukung Pak Prabowo Gibran. Iya, tadi disebut-sebutkan selalu diulang-ulang hak prerogatif, ya kan? Tapi sebetulnya kalau dalam praktik enggak prerogatif betul kalau udah berhubungan antar ketum itu, karena katakanlah Pak Prabowo butuh seorang dari sebuah partai kan, PDIP. Ketumnya akan bicara juga, ini Pak yang kami usulkan, nanti Golkar juga demikian. Jadi kalau murni prerogatif ya nggak usah nanya ketum-ketum yang lain sebetulnya ya. Tapi ini kata prerogatif itu lagi-lagi itu hanya ini aja, apa namanya, wacana politik. Tapi sebetulnya kalau sudah berbicara antar ketum, Presiden terpilih pun sangat memperhatikan loh nama-nama yang disebut oleh ketum itu, ketum manapun ya. Begitu. Jadi istilah prerogatif ini juga perlu dipertanyakan gitu. Sebab kalau prerogatif yang murni, mungkin presiden terpilih itu pilih aja yang dia anggap bisa kerja gitu. Tapi sekarang kan enggak, sangat diperhatikan betul ya kekuatan ketum-ketum yang mendukung kan gitu. Nanti Bang Andreas boleh menanggapi sesuai dengan judul saya. Intinya adalah ketika ada partai yang tidak berjuang mendukung kemenangan Prabowo Gibran tuh tiba-tiba masuk di tengah jalan ketika jelang pelantikan, pemirsa sudah pasti ada partai mempertanyakan PDIP sebagai pendatang baru di koalisi atau newcomer di sini. Apa tanggapannya sesaat lagi?